kita jangan salah mendengar sedikit pun. Karena apa yang kita katakan jadilah seperti itu. Jadi kalau kita bilang sudah seperti Esau, seperti Esau aja lah. Hidupnya begitu, nggak teratur. Ada kecepatan, tapi kecepatan setan. Kecepatan iblis. Kemana kecepatan iblis? Siapa tahu? Untuk melawan Tuhan. Untuk tidak berkenan kepada Tuhan. Ini. Jadi walaupun ada kecepatan, ada keahlian atau apa, tapi keahlian melawan Tuhan. Karena Lucifer itu pintar, Saudara Agung. Saya boleh perhatikan ini karena ini permulaan kejatuhan dari Lucifer. Kita bersyukur beribadah saat ini. Tapi lebih bersyukur kita ada di hadirat Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Saya mau ajak kita membaca firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-14. Saya tidak akan baca dulu perikopnya. Tapi kita akan memperhatikan langsung ayat pertama. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik. Gak ada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Segenap bumi sudah aman dan tentram. Orang bergembira dengan sorak-sorai. Kiranya kita semua boleh sampai di dalam rohani. Segenap bumi sudah aman. Jadi kita aman dan tentram. Bergembira dengan sorak-sorai. Saudara-saudaraku, saya semakin melihat firman Tuhan. Tuhan tidak pilih kita hanya sekali. Ini perhatikan. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi. Saya memperhatikan saudara-saudaraku, Tuhan itu selalu melihat, mengikuti bangsa Israel keluar dari Mesir. Berapa banyak kira-kira? 600.000
kepala keluarga. Nanti kalau sudah mau memasuki tanah Kanaan, melewati sungai Yordan, dihitung lagi. Nanti kalau sudah di tanah Kanaan, dihitung lagi. Artinya saudaraku, nanti ada yang terhilang, tapi ada yang tetap diberkati Tuhan. Inilah yang kita perhatikan. Supaya seperti di dalam Ibrani pasal yang kedua, harus teliti saudaraku. Beribadah itu nggak boleh salah-salah, nggak boleh ikut-ikutan. Tapi harus seperti perjalanan yang sesungguhnya. Dalam Ibrani pasal yang kedua, dikatakan demikian, ayat 1, karena itu harus lebih teliti kita. Amin saudaraku. Memperhatikan apa yang telah kita dengar. Jadi apa yang kita dengar itu harus perhatikan. Jangan asal-asal terima, saudara-saudaraku. Ya. Sudah jelas-jelas Tuhan memilih Israel. Ada yang berani lagi, lebih baik kita seperti Esau. Hati-hati. Itu yang terjadi bagimu dan hilang namamu selamanya. Jadi harus perhatikan dengan baik-baik, saudara-saudaraku. Nah, kita jangan salah mendengar sedikit pun. Karena apa yang kita katakan, jadilah seperti itu. Jadi kalau kita bilang sudah seperti Esau, seperti Esau aja lah. Hidupnya begitu, nggak teratur. Ada kecepatan, tapi kecepatan setan. Kecepatan iblis. Kemana kecepatan iblis? Siapa tahu? Untuk melawan Tuhan. Untuk tidak berkenan kepada Tuhan. Ini. Jadi walaupun ada kecepatan, ada keahlian atau apa, tapi keahlian melawan Tuhan. Karena Lucifer itu pintar, saudaraku. Saya boleh perhatikan ini karena ini permulaan kejatuhan dari Lucifer. Ini, Yesaya 14 ini. Hanya kalau saudara baca bahasa Indonesia nggak ada di sini kata Lucifer. Tapi kalau bahasa Inggris, makanya ya biarpun nggak hebat sekali, nggak pintar sekali, tapi ikut-ikutlah. Nah, saya belajar lah, ya kan? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada sama sekali Lucifer. Jadi ayat 12 ini sampai 14, nanti kalau saudara baca bahasa Inggris, pasti ada kata Lucifernya. Wah, engkau sudah jatuh, gitu. Saudara-saudaraku, anak-anak Israel ini nanti dihitung lagi terakhir dalam kitab Wahyu. Dan di situ sudah satu suku sudah hilang. Kira-kira siapa yang tahu? Hilang. Ini saudara-saudaraku. Padahal itu sudah dipilih dalam Israel. Bangsa Israel itu. Jadi kita ini harus teliti, saudaraku. Dan perjalanan kita ini bukan karena kita hanya beragama ini. Rugi kita kalau itu saja. Tapi harus sampai di Yerusalem baru. Ini saudara-saudaraku. Saya beribadah bersama kita saat ini enteng, saudaraku, enak. Enggak diburu-buru waktu, enggak lihat-lihat. Enak rasanya, saudaraku. Jadi menyampaikan firman enggak dipendek-pendekkan, bebas kita ini. Nanti kalau jam berapapun
Haleluya. Senang saudaraku ya. Enggak, roh saya enggak terikat sekarang. Kalau sana nanti kita hampir jam 8 datang lagi dari bawah. Lagi nanti. Mulut yang bagus-bagus kalau ketawa, kalau lihat kita keluar dari situ sudah jam 8. Gini sambil dia masuk. Nggak enak lah, saudara-saudaraku. Tapi sekarang nggak ada begitu. Ya, Tuhan memberkati kita, saudara. Jadi nanti penghitungan kepada penghitungan selalu ada. Itu sebabnya, saudaraku, harus semakin hari dibaharui. Jangan mundur. Jangan dari roh permulaannya kepada keinginan daging lanjutannya. Tapi harus rohani, makin rohani, benar semakin benar, suci semakin suci, sampai tidak bercacat celah. Harus begitu, saudara-saudaraku. Ya, kalau ini sudah benar kita ini. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4, hari-hari kita selalu dibaharui. Dibaharui dari sehari ke sehari. Itu harus semakin terjadi bagi kehidupan kita, saudara-saudaraku. Inilah pergumulan kita. 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut, kesulitan, kesukaran. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi sekalipun, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini, saudaraku, pergumulan. Nggak enak ini. Dibaharui dari sehari ke sehari. Karena dosa itu untuk semakin menghabiskan nggak gampang. Keinginan-keinginan, tabiat-tabiat duniawi itu untuk merubah itu sakit. Tapi harus. Sama dengan daun jeruk. Kalau ada yang pernah punya pohon jeruk, ada ulat-ulat, habis dimakan itu daun jeruk. Pernah lihat daun jeruk dimakan ulat-ulat? Ulat-ulatnya itu ada kayak kepala keong juga di situ. Ya, itu jadi ulat-ulat tapi ada bundar-bundar kayak kepala keong. Wah, ini jahat itu. Dan kalau kita mau buang itu, dipegang itu terus daun itu. Apa yang saya maksud di sini? Keinginan daging dan dosa-dosa itu, saudaraku. Kalau mau melepaskan itu, iblis akan bergumul supaya kita tidak akan mau dilepaskan. Ini. Tapi apapun kalau mau sehari demi sehari dibaharui, sampai tidak bercacat celah, sampai di Yerusalem baru, Tuhan berkata, lihat aku jadikan semua baru. Harus rela, saudaraku. Sesakit apapun. Ya, jadi contohnya, saudaraku, untuk merubah kehidupan lama itu. Wah, harus disabun, saudaraku, pertamanya. Kalau disabun itu kena mata, perih apa enggak? Perih. Nah, jadi mungkin karat-karat itu juga, mata karat, enggak ada enggak mata karat? Dia juga bilang, perih. Nah, kalau enggak ada mata karat, ya udahlah. Kalau udah, apa namanya, tayangan apa itu ada karatnya itu ya kan, itu bila perlu harus dipanasi juga.
Nah, kalau udah kelewat kotor, dipanasi lebih gampang nggak dibersihkan? Iya memang begitu. Jadi kita ini kadang-kadang saudaraku pembersihan itu, dibakar dulu pakai api. Kalau nggak habis dibakar pakai api, di apa saudaraku? Siapa tahu? Dipukul. Dipukul. Ada duduknya teman. Ada ya. Ya. Nah, apa-apa. Jadi untuk melepaskan itu pukul lagi. Digetok saudara-saudaraku. Benar-benar harus dipukul. Karena karaknya sudah menebal. Betul apa salah? Ini saudaraku. Jadi kadang begitu saudaraku. Untuk membuang yang tidak berkenan itu harus sampai begitu. Jadi disabun, gak mempan, dibakar, gak mempan, pukul sambil dibakar. Baru saudaraku, nanti semua kotoran-kotoran terbakar dan terkelupas. Itu. Jadi mari kita dengarkan firman Tuhan dengan teliti, biar prosesnya tidak seperti yang benar-benar sulit. Tapi walaupun masih sulit, itu juga tetap kasih Tuhan kepada kita. Ini karena Tuhan masih mau merawat kita. Nah, tiang jauh bilang ngopeni kita. Ya masih mau. Ini memang yang sakit saudaraku. Nah, tapi itu menjadikan kita semakin tetap terpilih. Di mana ada berkat Tuhan, di situ nama kita ada. Tuhan Yesus datang, di situ nama kita ada. Sampai di Yerusalem baru, di situ nama kita ada. Israel ini nanti suatu waktu kalau sudah masuk di Yerusalem baru, saudaraku, nama Dan itu udah hilang. Tapi yang muncul ada juga. Efraim, Manase, anak siapa itu? Jadi Yusuf itu berkatnya ganda, saudaraku. Dia keberkatan, anak-anaknya juga keberkatan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau Dan itu sudah hilang lah berkatnya sama sekali. Tentu kita mau lihat dulu ya, biar kita tetap ada di dalam catatan Tuhan. Kita selalu dimeteraikan oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Sayanglah kita jadi Kristen. Sayanglah kita bergereja. Kalau nanti nama kita hilang, saudara-saudaraku. Yang selama ini hilanglah. Jadi sarjana nggak bisa kerja. Hanya tinggal nama sarjana, tapi nggak bisa digunain, saudaraku. Tapi kita ini harus sampai, saudara-saudaraku. Ya, anaknya Israel berapa sih? 12. Iya, benar. Iya. Mari kita membaca dulu ya. Perhatikan nanti siapa yang hilang. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Wahyu pasal 7. Jadi selalu dipilih oleh Tuhan, diperhatikan ulang. Ya, jadi kita juga selalu diperhatikan oleh Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Jadi ini benar-benar aman, damai dan tenang. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Haleluya, saudaraku. Kita juga harus yang dimeteraikan setiap saat.
ada dalam perhitungan Tuhan untuk terberkati. Ini. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi kita harus sampai ada meterai Tuhan di dalam dahi kita. Haleluya. Bagaimana itu boleh terjadi? Pertama, terima Yesus, ada kerinduan kudus yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Tanya diri masing-masing, sudah ada enggak pada saya? Itu ada meterai sudah mulai. Semakin dengar firman dengan teliti sesuai dengan firman, pasti dah terpilih oleh Tuhan. Jadi kita bagaimana? Sudah teliti enggak? Sudah terima firman dengan baik? Sudah jadi rema enggak firman? Rema itu artinya bukan logos lagi. Logos itu hanya disebut, hanya dimengerti. Makanya kata saudara kita yang lain, dibaca semua. Sudah bagus. Tapi itu belum pemilihan yang terakhir. Pemilihan yang terakhir, firman didengar, dimengerti, dibaca, didengar, dimengerti, dan dilakukan. Harus begitu. Jadi kalau hanya dihafal, semua hafal, sampai titik koma, ada artinya. Tapi kalau sudah dilakukan, terjadi perubahan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hari demi hari terus dibaharui. Sampai Tuhan Yesus berkata, bersaksi, lihat, aku jadikan semuanya baru. Wah, ini baru cuma Maranatha ini. Tuhan Yesus memberkati. Ini sudah aku. Sekarang ayat 3 ya. 4 ya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ini karena kita melihat pemilihan terakhir bagi bangsa Israel. Pilih lagi. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Nah, perhatikannya mana yang hilang nanti. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Aser 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manase 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isasar 12.000. Dari suku Sebulon 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dari suku Benyamin 12.000. Mana yang tambah? Manase. Mana yang hilang? Dan waktu dalam pemberkatan secara dari orang tua bangsa Israel. Orang tua bangsa Israel siapa sih? Yakub. Yakub pernah juga memberkati seluruh anak-anaknya. Ini kita baca dan kita akan baca di dalam yang masih awal, pemilihan awal, Kejadian pasal yang ke-49. Nah, ini Kejadian pasal yang ke-49, kita mulai ayat 1.
Ini yang pertama sekali untuk mulai koreksi. Karena mereka pertama keluar dari Mesir, dihitung. Sekarang dalam pemberkatan Yakub. Ayat 1. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Haleluya. Kita saudaraku harus baik. Anak-anak kepada orang tua. Haleluya. Secara rohani juga. Amin. Ya, harus saudara-saudaraku. Makanya hormatilah orang tuamu supaya haleluya. Padik Palimawan siapa bilang sama hafal ayo. Haleluya. Amin. Ini saudaraku. Jadi dalam penggembalaan juga begitu saudaraku. Ya. Karena kalau apalagi dalam penggembalaan ya, itu sudah dipikir-pikir, sudah pengalaman, sudah apa. Kalau anak kadang-kadang karena dia sekolah, karena dia tahu mungkin dari mana, langsung ngerti, mungkin dari Google, Mbah Google. Langsung bisa saudaraku ya kan. Tapi masih beda. Kalau dari orang tua itu namanya biarpun bagaimana orang bilang gak tahu kau apa IT katanya. Tapi pengalaman adalah guru yang paling baik. Mengapa saudaraku? Karena dia sudah dirasa-rasakan. Ibaratnya makanan, wah sudah dikunyah-kunyah lah itu berkali-kali. Jadi dia udah ngelotok saudaraku. Dia tidak hanya dari otak lagi, dia udah dari kehidupan, udah sehari-harian. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi biarpun bagaimana dalam Tuhan juga supaya datang jalannya berkat itu, ya begitu. Harus masih begitu. Contohnya beginilah. Nafas yang dari Tuhan itu, ya biar gampang. Kepada anak-anak itu dari mana datangnya? Dari orang tua. Karena yang pertama sekali, Allah mengambil tanah dan menciptakan jadi manusia baru. Allah meniupkan dan memberikan roh hidup. Nanti ke anak-anaknya dari mana itu datang? Ya dari orang tuanya. Harus bagaimanapun hormati orang tua. Jangan asal-asalan. Sehebat apapun kau, sepintar apapun, napas yang dari Tuhan itu bersambung itu terus. Jadi kalau dalam kerohanian penggembalaan, sehebat apapun mungkin kita pikir kita sudah hebat, sudah pintar, jangan. Tetap harus tergembala. Karena proses dari berkat itu, akar, batang, cabang, ranting. Berbuah-buah. Haleluya. Makanya wahyu dari Bapa kepada Yesus. Yesus kepada hamba-hambanya. Hambanya kepada 7 jemaat. Nggak boleh lari-lari, saudaraku, bikin peraturan sendiri. Supaya benar-benar ada dalam koridor, dipilih dan diperhatikan Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Ya. Jadi, kita sudah baca tadi Kejadian 49, sudah ayat berapa? Ayat 2 masih. Berhimpunlah kamu dan dengarlah ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Jadi berkat Ruben, engkau anak sulungku.
kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkau terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Nah, jadi saudara-saudaraku, kita semuanya harus di dalam koridor peraturan yang Tuhan sudah tentukan. Dosa malaikat itu adalah lari dari ketentuan yang ditetapkan. Itu sebabnya kita harus belajar ketaatan. Di sini saudara-saudaraku, belajar ketaatan. Memang sakit ya firman Tuhan kalau yang benar-benar, tapi harus sampai dipilih oleh Tuhan. Dan sampai ke Yerusalem baru. Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Apa yang disebut di sini? Tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Jadi melampaui ketentuan yang ditetapkan. Dan ini juga adalah kejatuhan Lucifer. Dia tidak berada dalam batas yang Tuhan tentukan padanya. Jadi saudaraku, kita ini harus benar-benar bergumul dan berdoa. Kemana arahnya kita? Jangan gampang-gampang saudaraku. Apalagi karena disertai emosi. Apalagi disertai dengan amarah. Apalagi kalau ada rasa iri. Rasa tidak suka. Kalau kita mengambil keputusan dari situ, lari saudara-saudaraku. Itu sebabnya, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Jadi harus tetap di dalam koridor yang ditentukan. Apa batas-batas yang ditentukan bagi kita? Harus sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kalau amin, kita mau ngomong sama-sama. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, harus sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Dan kalau sudah sesuai dengan firman Tuhan, jangan khawatir. Laptop hilang, gampang itu, Tuhan nanti balik. Yakin saudaraku? Masalah boleh selesai. Kalau kita sudah bersama dengan Yesus, dia firman yang hidup. Tuhan, tolong kita. Yesus berkata, hai angin dan topan, teduh. Teduh seketika. Haleluya. Jangan khawatir, yang muda-muda, apalagi khawatir apa? Gak ada duit. Tuhan kasih duit, setia ibadah. Haleluya. Tuhan lihat setia kita ini saudaraku. Dahulu aku muda, sekarang sudah tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Tidak pernah meminta-minta. Haleluya. Tidak pernah minjam-minjam. Bukan aku yang ngomongnya. Firman Tuhan saudara-saudaraku. Sungguh. Ya benar. Tuhan itu baik kok. Tapi ya ini bertahan saudaraku. Kalau kita ada masalah, jangan langsung pinjam. Langsung mana aku pinjam, kemana? Jangan, bertahan. Sama dengan begini, nggak ada beras, nggak ada makanan. Tuhan, nggak ada beras, nggak ada makanan. Ya udah diam aja, jangan langsung utang ke warung. Terus bagaimana? Berdoa.
Sudah waktunya makan. Kumpul anak-anak. Sediakan piring. Kalau air ya dimasaklah. Boleh langsung diisi semua. Nasinya belum ada. Air minumnya sudah ada. Haleluya. Berdoa. Langsung. Anybody home? Ada. Masuk. Apa kata mereka? Kawin. Iya. Ada makanan. Pakai rendang. Pakai ikan lele. Apa saja ada. Air minum sudah ada. Berdoa. Tuhan, Engkau ajaib. Tapi kami harus bertahan dulu. Haleluya. Bertahan. Berani enggak? Harus bertahan. Ini belum apa-apa. Mana pinjam? Siapa yang nanti ku datangi? Jangan dulu, saudaraku. Biar terjadi mujizat. Kalau kita langsung ke sana, wah warung masih buka. Sisa utang situ. Nggak ada mujizat. Haleluya, saudaraku. Amin. Berani enggak? Belajar. Haleluya. Ya semua kita belajar. Harus begitu. Biar kita terpilih sampai kepada yang paling akhir sekalipun. Nama kita tertulis, saudara-saudaraku. Tidak akan hilang. Kalau kita keluar dari kebenaran firman, hilang. Walaupun pada awalnya ada. Tadi kita mau baca dulu dan ini. Biar kita lihat. Kalau dalam pemberkatan Yakub masih ada dan. Kita yang cepat-cepat aja ya. Berapa? 16 ya. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Jadi berkat awal itu dia masih hebat, saudaraku. Ya. Tapi kalau tidak setia sesuai dengan firman, berkat sebesar apapun bisa hilang. Makanya setia, saudaraku. Berkat sebesar apapun bisa hilang. Ada mobil 10, bisa amblas, saudaraku. Ada uang tabungan banyak, bisa hilang, gak ketahuan. Bisa. So, kalau bukan disertai dengan berkat Tuhan, semuanya bisa. Makanya disebut harta itu bersayap. Dia bisa langsung terbang. Kalau kita tidak terus diberkati oleh Tuhan, habis, saudara-saudaraku. Jangankan harta benda, jiwanya pun, namanya pun tercoret. Dalam perjanjian baru, Rasul Tuhan yang tercoret namanya siapa? Judas. Saudaraku, nama kita harus ada sampai di Yerusalem baru. Dan di sini kita mengalami segala anugerah dan berkat Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, setia terus di dalam Tuhan. Jangan rasa bosan dan jangan rasa sudah cukup. Harus terus rendah hati. Saya memperhatikan, saudara-saudaraku, ini ejekan tentang Raja Babel ini. Ini adalah permulaan kejatuhan yang pertama dari malaikat Tuhan. Itulah Lucifer. Iya. Ini. Makanya nanti baca ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Dalam Yesaya pasal yang ke-14. Tapi Yakub dipilih lagi. Dipilih lagi. Dan pemilihan terakhir ada nama di Yerusalem baru. Kita, saudara-saudaraku, ada di bawah bangsa Israel itu, yaitu Wahyu pasal yang ke-7 itu, mulai ayat 9. Ada banyak bangsa suku di situ, termasuklah juga suku kita, bangsa Batak.
PBB. Ini saudaraku, Persatuan Batak Bersatu ya. Iya, tapi saudara-saudaraku, kalau dia bukan di dalam kebenaran firman, nggak bisa. Jadi ini dalam Wahyu pasal yang ke-7 ini, Jemaat Maranatha harus jadi mewakili PBB. Kiranya Tuhan tolong kita, amin. Nggak ada yang kita sembunyikan, bukan. Jadi bagaimana nanti kalau papanya Jasmine, dia kan bukan orang Batak. Wah, istrinya kan orang Batak juga. Udah menyatu dia. Tapi semua orang Tionghoa juga ada juga di sini. Nah, Wahyu 7 yang mulai 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kaum kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, haleluya, dan segala suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Sekarang harus bergelora hati kita memuji Tuhan. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Saudaraku, apapun yang terjadi kita setia. Jangan berhenti, saudaraku. Berjuang terus. Bergumul terus. Pergumulan seberat apapun, Tuhan tahu. Tapi Tuhan juga akan memberikan kekuatan bagi kita. Sehingga segala sesuatu bekerja bersama-sama. Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tertulis mana? Roma 8:28. Haleluya, saudaraku. Tuhan mau tolong kita. Tuhan memberkati kita. Yang muda-muda setia. Nanti Tuhan berkati semua berhasil. Ya, kalau sudah berhasil nanti aku datangi. Aku udah tambah tua. Mungkin yang lain sudah jadi pejabat besar. Datang orang tua. Siapa ini? Pak Manik. Jangan disuruh pulang. Jangan diusir. Haleluya. Tuhan memberkati semua. Biar mata saya melihat semua berhasil yang muda-muda ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri.